Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin Habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah, para kiai, para ustadz, para haji, orang tua kita semua rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur marilah kita haturkan setulus-tulusnya, setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia kepada kita semua, yang di antara karunia tersebut kita bisa bertemu kembali di masjid ini yang mulia dengan kegiatan yang baik yang insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan dijadikan istiqomah selalu dan jadi keberkahan untuk kita dan keluarga kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan barakah marilah kita doakan selalu, semoga tercurah limpah atas panutan kita, kekasih kita semua, idola kita, baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau serta seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Mudah-mudahan kita selalu dalam keridhaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehat semua Bapak-bapak? Alhamdulillah. Biasanya kita mendengarkan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat wal afiyah. Ya, sehat. Sebagian ulama menyampaikan kalau sehat saja itu berarti badannya sehat, enggak penyakitan. Atau ada penyakit tetapi masih bisalah beraktivitas normal, ya. Kalau afiah, sebagian ulama menyampaikan afiah artinya sehatnya itu rohaniyahnya, artinya hatinya diselamatkan oleh Allah dari penyakit-penyakit hati. Kemudian badannya pun dilindungi oleh Allah sehingga tidak terlalu banyak maksiat, ya. Standar kita kan begitu, nggak begitu banyak, artinya masih maksiat juga, ya, tapi nggak pengen terusin, cuman kok keterusan gitu kita, ya. Jadi tangan kita diselamatkan oleh Allah, tidak memukul orang, tidak menyakiti orang, ya. Ada kucing yang makan jatah makan malam kita, segeluntung ayam gondol sama dia, tangan kita ngamuk sama dia, ya. Padahal kan nggak tiap hari, ya. Nah, kita zalim dengan kucing. Burung yang di rumah nggak kita openin, nggak dikasih makan, itu juga zalim, ya. Nah, kita meninggalkan kezaliman itu semua. Berarti tangannya afiah, ya. Mata dijaga dari perbuatan yang haram, berarti matanya nggak sakit, zahirnya nggak belek, nggak sakit mata, juga afiah. Paham, ya? Nah, itu sebagian ulama menyampaikan sehat wal afiyah. Baik, alhamdulillah, kita langsung saja bersolawat bersama-sama. Mudah-mudahan doa kita semua, solawat kita semua ini menjadi lantaran wasilah kita mendapatkan cinta, ya, mendapatkan cinta dari baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabi. Ya, ini sedikit kita ingatkan kembali asal kata nabi, ya. Jadi
Nabi itu ada dua sumber akar katanya, dari kata an-nubuwah dan dari kata an-naba. Jadi berbeda. Kalau an-naba pakai hamzah, maka membaca an-nabiyyi bisa menjadi hamzah ya-nya. Ya. Jadi kalau mau waqaf boleh alan nabi hamzah. Ya, alan nabi ditekan, enggak ada nafasnya. Bukan los. Alan nabi bukan. Ya, yang benar yang pertama alan nabi, sebab asalnya dari an-naba, berita besar. Yang membawa berita besar namanya nabi. Ya, kemudian syaratnya an-nabi. Kemudian juga berasal dari kata nubuwah, pangkat yang tinggi. Maka kalau wakaf, ya, kalau kita ngajak orang bersolawat, ya, maka menjadi ya alan nabiyyi, wakafnya alan nabi, ada ya-nya. Jadi ada getaran makharijul huruf pada lidah kita tengah, ya, karena iya itu makharijnya di tengah lidah. Jadi bukan polos alan nabi, bukan. Nah, saya berhusnudzon bahwa bapak-bapak semuanya nih di sini hadir khususnya, atau yang nonton YouTube nanti kalau ada, atau Facebook, yakin maksudnya adalah an-nabi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika membaca sallu ala nabi, maka saya husnudzon kita semua itu motong dari ayat Quran, dari lafaz ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Oke, ya. Atau 'alan nabi, dan itu nggak pernah kedenger. Pernah begitu, Pak? Itu benar juga sebenarnya. Tapi kalau pengen benar, bukan 'alan nabi, bukan, tapi 'alan nabi. Udah, kita kompak pakai ya. Jangan polos, jangan nggak tasydid. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, apa maksudnya? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Alaihi dhamir pada alaihi, haknya ini maksudnya an-nabi, dari lafaz innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maka membacanya menjadi sallu 'alan, dengung karena apa? Al nun, bukan ala nabi, bukan, tapi sallu 'alan nabi. Kompak bahwa an-nabi di sini maksudnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak-bapak boleh menambah lafaz nama beliau, sallu 'alan nabiyyi Muhammad, bukan sallu 'alan nabi Muhammad, bukan. Oke? Paham? Apa pahamnya? Gitu dah. Iya, jadi kalau mau diterusin, jadi ada tartibnya, ya. Karena ini satu kalimat. Sallu 'alan nabiyyi Muhammad. Dan itu jarang terjadi. Pernah dengar gitu enggak? 'Alan nabiyyi Muhammad, pernah begitu? Ya, saya nggak menyalahkan, saya nggak berani terus saya diserang. Tapi sebenarnya tarkibnya salah. Kalau alan Nabi Muhammad itu salah. Mohon maaf kalau tersinggung, Pak, ya. Tersinggung nggak, Pak, kira-kira kalau saya ngomong begini, Pak? Kok nggak tersinggung? Nggak punya perasaan apa? Harus tersinggung. Oh iya, selama ini saya begitu. Gitu ya. Kerasa ya, Pak? Iya, jadi maka yang lebih nyaman karena menurut saya yang praktis. Sallu 'alan nabi. Dah. You understand?
segitu aja. Nanti kan banyak menyebut nama Muhammad. Muhammad ini banyak dalam sholawat. Yang penting pas mengajak bersolawat kan, solu, mengajak jamaah semuanya. Kalian semua bersolawatlah, itu ya. Alan Nabi, alan Nabi. Oke? Kalau mau diteruskan Muhammad, alan Nabiyyi Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi, kan yi kan, alan Nabiyyi kan gitu ya. Oke, cek son, coba ya. Sallu ala Nabi, pakai ya sukun pasti. 1, 2, 3. Sallu ala Nabi. Oke, oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah, pinter. Kita coba yang kedua. Sallu ala Nabiyyi Muhammad. Itu kan cakep. 1, 2, 3. Sallu ala Nabiyyi Muhammad. Up to you. Mau yang mana? Mau yang pertama pendek, yang kedua terserah mulu, lupa mulu. Ala Nabi Muhammad itu maning. Terserah Bapak nanti ya. Baik. Tapi saya pengen dengar yang pertama aja, yang singkat ya Pak ya. Nanti jawabnya ya Rabbi sholli alaihi. Boleh? Allahumma sholli alaihi. Paham? Ya, jangan ikut-ikutan yang keliru. Shollu ala Nabi Muhammad, shollu alaihi. Jangan ikutan, itu salah. Itu keliru itu. Ya, karena kewajiban saya menyampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma. Oke, kita coba. Sallu ala Nabi. Okay. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Dibaca bawahnya. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussah bil fadilah, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi warda 'anis sahabah, ya Rabbi warda 'anis sulalah, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, ya Rabbi la taqta' rajana, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi ballighna nazura, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi taghshana binuri,
ya Rabbi hifdhanak wa amanak, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi waskinna jinanak, ya Rabbi ajirna min adabik, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi warzuqna syahada, ya Rabbi hidna bis sa'ada, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi waslih kulla muslih, ya Rabbi wakfi kulla mu'dhi, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi akhtim bil musyaffa', ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sampai mana Bapak-bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa tunjiha li kulli minal hadirina matlabahu wa munah. Amin. Ini doa ya Pak ya? Doa. Jadi maulid sudah selesai. Doa. Mau sholawat juga nggak apa-apa, doa juga. Tapi kan amin adalah sunnah kita mohon pada Allah, ya Allah kabulkan doa kami. Jadi lafaz yang dibaca adalah lafaz doa. Makanya kita baca amin. Sampai wa tukhallisana min asri syahawati wal adwa'il qalbiyah. Amin. Wa tuhaqqiq lana min al-amali ma bika dhananna. Amin. Wa takfiyana, pakai ya-nya fathah. Ya-nya di fathah karena wa nas'aluka an takfiyana, itu takdirnya ya. Perkirakan kalimatnya seperti itu. Wa takfiyana kulla mudlahimmatin wa baliyah. Amin. Wa la taj'alna, bagusnya wa la taj'alana, dan wa nas'aluka alla taj'alana ya. Bagusnya wala taj'alana mimman ahwahu hawa. Amin. Baik. Kemarin disampaikan tentang wa nas'aluka an tukhallisana min asri syahawati wal adwa'il qalbiyah. Terakhir itu Pak ya. Terakhir itu ya. Nah, itu bukan. Kok meragukan jawabannya? Oh, enggak dilihat lagi Pak ya. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala jika diajarkan oleh musannif sang penyusun, untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala juga, semoga Engkau ya Allah antukhallisana, menyelamatkan kami. Tadi disampaikan syahat wal afiyah ya. Wa antukhallisana min asri syahawati, dari ikatan, dari penjara, dari tawanan hawa nafsu. Orang mau ibadah berat rasanya karena apa? Ikatan apa? Masih dipegang oleh hawa nafsu.
Ya, harus perang kita. Alatnya apa Pak Ustadz? Ilmu, yakin, guru, doa, semangat. Ya, berhasil. Oh, bapak-bapak tidur sebentar mau nonton bola aja berani Pak, kuat. Jam 1, mau ini lelean nanti sampai jam 11 udah gak kuat. Aduh, tidur, bangunin ya. Udah mulai bolanya. Bangun nggak? Wah, dapat pahala nggak nonton bola? Kita nggak tahu ya masalah dapat pahalanya. Yang pasti kalau kita beribadah kepada Allah dan bisa sujud, kenikmatan yang sangat besar. Oke? Kalau hawa nafsu menipu kita di depan, contohnya mau sholat tahajud kok malas banget. Oke, kita tipu dia. Bagaimana caranya? Oke, nanti nonton bola aja dah, biar semangat. Begitu bangun tidur, bola siap, wudu, matiin TV. Kuat nggak Pak kira-kira? Siap? Insya Allah. Insya Allahnya Allahu a'lam. Paham ya? Jadi kita mohon, karena syahwat yang membuat siapa? Allah. Siapa yang membuat? Manusia pertama, Nabi bahkan maksum, nggak punya dosa. Dikasih syahwat nggak? Kasih. Nabi Adam kalau nggak punya syahwat, ya nggak ada kita Pak. Harus punya syahwat. Mbak bisa bangun tanpa syahwat Pak? Nggak bisa. Kalau pengen punya keturunan harus punya syahwat. Di antaranya, termasuk makan. Ini makan satu piring masih kurang. Ya, tambah lagi lauknya masih kurang. Tambah lagi masih kurang mulu. Masya Allah, nafsu. Ya, tidur. As-salatu khairun minan naum. Jamaah sini langsung puas. Ada, Masya Allah, cepet-cepet. Siap-siap jadi imam semuanya. Makmumnya siapa? Masya Allah ya. Baik. Maka kita tipu nafsu itu. Biar biar dia kapok. Paham? Nafsu itu kalau bulan Ramadan mulai tipu kita Pak. Puasa mani, nggak udut lagi, pagi nggak udut lagi, nggak ngopi jam 7 kagak ngopi, istirahat duhur nggak ngopi lagi, 1 bulan lebih malah ya Pak mungkin. Ya, paham? Kuat nggak kira-kira kerja ya? Jangan-jangan ntar mati, nggak kuat, dehidrasi, kurang cairan, kurang mineral, udah nafsu bikin gitu. Ada teman saya kerja di Arab. Ini teman saya itu seorang perempuan, ama majikannya nggak boleh puasa, takut mati ntar kamu nggak kuat. Gitu. Di Arab padahal itu Arab. Ada di Taiwan juga sama, jangan puasa nanti kamu mati. Katanya teman saya, nanti kalau saya mati nggak usah dibayar, udah dimakamkan di sini aja. Akhirnya sampai maghrib, tuh kan, saya nggak mati. Orang Islam ternyata sakti, nggak mati, dia mau makan sahur ya. Alhamdulillah, itu ajaran Islam luar biasa. Syahwat ditakut-takutin. Maka begitu sampai maghrib, nyampe nggak kita sampai maghrib? Nyampe kan? Nyampe. Udah kasih hiburan macam-macam. Baca Quran udah nggak ada suaranya, udah habis. Begitu ngabuburit kenceng suaranya. Kolak. Ya. Nafsu. Sallu ala nabi wal adwa'il qalbiyah. Kita minta, mohon pada Allah agar kita dijaga, diselamatkan minal adwa, dari penyakit al-qalbiyah yang bersifat hati. Penyakit bukan liver, bukan maksudnya, bukan liver ya. Penyakit hati itu penyakit yang menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Syarat masuk surga qalbun salim. Apa? Kenceng dong. Qalbun salim. Apa artinya? Hati yang selamat, nggak penyakitan. Nggak penyakitan, Pak.
Kalau masih ada takabur, bisa masuk surga nggak? Enggak. Karena apa? Surga tempat orang sehat hatinya, ya. Maka orang yang takabur, orang yang sakit hatinya, nggak bisa masuk surga. Paham Pak? Ujub. Ujub juga penyakit, ya. Wah, bisa nih gua nih jadi imam, cakep suara gua nih. Lupa, itu semua bisa jadi ujian, bisa jadi anugerah. Kalau ujian kita hati-hati, khauf, tingkatkan rasa takut kepada Allah. Kalau itu anugerah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bisa bersedekah jariah, bisa membantu fakir, miskin. Alhamdulillah Pak, saya bisa kemarin sekitar ya 2 juta lah, dikit. Alhamdulillah bisa. Kenapa diceritain Pak? Nggak puas ya? Nah, na'udzubillah min dzalik. Berarti hatinya kalau niatnya pengen disanjung, ya itu namanya penyakit. Penyakit. Apalagi contoh penyakit hati? Kal kibri wariya wal ujbi wal hasad wal hiqdi, dendam, jengkel. Oh ini kita balas ntar malam nih. Na'udzubillah min dzalik, unek-unek jengkel nih. Ingat-ingat. Apalagi contohnya wal amri mim makrillah, merasa aman dari tipu daya Allah, merasa aman dari siasat Allah. Contoh begini, orang sholatnya males-malesan, puasa kurang bagus, toharohnya kurang baik, nggak pernah ngaji, nggak tadarus, sehat terus. Wah, berarti Allah sayang sama saya nih. Kan kalau orang yang melakukan dosa nggak ibadah kan harusnya banyak penyakit ya, kan dosanya banyak. Ini orang saya sehat kok nggak kena penyakit, sholat enggak dan sebagainya. Nah orang seperti ini merasa aman, seolah-olah dia di area aman, dia merasa selamat dari tipu daya Allah. Hati-hati. Maka Imam Al-Ghazali kalau dalam beberapa waktu tidak mengalami sakit Pak, pikir-pikir, nih jangan-jangan ini saya lagi diuji nih karena saya kurang syukur, ya. Maka bapak-bapak kalau kena sakit, alhamdulillah, ingat barangkali ini untuk mengingatkan saya syukur diberi kesehatan. Artinya kurang bersyukur udah sehat, maka dikasih sakit biar ingat sama Allah yang memberi kesehatan. Paham Pak? Tuh. Nah, jadi al-amnu mim makrillah. Jangan pernah merasa aman dari murka Allah, jangan. Seolah-olah kita kekasih Allah yang paling dicintai. Jadi kalau kita bikin salah, dosa, pas diampuni tanpa berusaha untuk bertaubat, jangan ya. Paham Pak? Khauf harus ada. Atau kebalikan al-qanut, penyakit hati juga. Penyakit hati itu merasa kayaknya Allah nggak bakal nyelamatin saya deh, ya. Jadi putus asa dari rahmat Allah Pak. Dosa banyak lah, namanya udah dosa banyak, nggak mungkin tobat diterima, gitu ya. Nggak boleh. Harus ada harapan bahwa Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Sayang. Kita minta kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita diajarin doa Pak. Oh dia dijamin Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya itu diberi keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat terdahulu. Apa? Di antaranya 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Bunyinya apa? Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Itu semua doa itu ya, doa. Dan disiapkan doa oleh Allah itu agar bapak-bapak setiap hari minimal baca itu Pak. Jadi pentahlilan saben bengi Pak. Pentahlilan setiap hari. Ora apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, bagus itu. Ya, doa semua. Nah, maka Allah siapkan kabulin. Maka kalau orang membaca itu dikabulkan. Kan udah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak. Nah, jadi amalin Pak ya. Tiap hari, tiap malam tahlilan. Tahlil mulu, nggak apa-apa. Pahalanya banyak. Insya Allah selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Itu al-qanut jangan dipakai. Putus asa dari rahmat Allah nggak boleh. Nah, makhluk Allah yang pertama kali berputus asa dari rahmat Allah itu iblis Pak. Siapa?
iblis. Bima aghwaytani la ughwiyannahum ajma'in. Menyampaikan sama Allah, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, padahal dia sendiri yang merusak hati sehingga Allah butakan hati dia, kan gitu ya. Dia jauh dari petunjuk Allah, suruh sungkem menghormati Adam, tidak mau. Kan berarti merusak diri sendiri, bikin dosa, jadi gelap hatinya. Tapi menyalahkan siapa? Allah. Bima aghwaytani, ya Allah, sebab engkau telah menyesatkan aku. Nih kan rusak ya, doanya udah salah ini mintanya. La ughwiyannahum ajma'in, maka aku, kata iblis, akan sesatkan semuanya. Udah gak nyambung, dia yang sesat pengen mensesatkan orang lain, berarti dia tidak punya rasa mengharap kasih sayang Allah. Kalau iblis mau tobat, Pak, kalau iblis mau tobat pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada satu kisah begini. Suatu ketika iblis, ya syaitan lah gitu, iblis atau syaitan ini bertemu dengan salah satu nabi, kalau nggak salah Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian karena mau ke Bukit Tursina, bertemu dengan iblis ini, ya Musa, tolong tanyain sama Allah, tanyakan, ya, tanyakan, apakah saya masih bisa diterima tobatnya? Bapak-bapak, kalau ketemu Nabi langsung minta gitu, Pak, ya. Ya Rasulullah, tolong doain saya biar diampuni oleh Allah. Iblis saja minta, masa kita enggak? Paham, Pak? Itu maksudnya bapak-bapak sering membaca ya Sayyidi ya Rasulullah. Sering, Pak, ya? Ya man lahul jahindallah innal musi'ina qad ja'u li rabbi yastaghfirunallah. Kalau nggak hafal lafadznya, tanya Mas Rijal. Tuh, ada teksnya ya. Kita manggil siapa? Rasulullah. Kalau manggil Rasulullah, dengar nggak kira-kira? Dengar nggak? Umatnya yang suka bersolawat manggil beliau, demen nggak kira-kira Nabi? Kira-kira mau nggak ngabulin permintaan kita? Mau, makanya sering-sering baca itu, Pak, ya. Ya Sayyidi ya Rasulullah dan seterusnya. Baik, kemudian baik, kata Nabiullah Musa, saya sampaikan. Intinya sudah selesai munajat, udah tanya sama Allah, ya Rob, ada titipan nih, pesanan dari sang iblis nih, masih bisa nggak tobat diterima nih kayaknya nih? Bisa nggak kira-kira? Kata Allah, bisa, tapi dia tidak akan mampu mengerjain syaratnya toh tobat. Maka dosa yang terbesar adalah takabur, dia ujub takabur. Apa syaratnya ya Rob? Syaratnya dia datang ke kuburnya Nabi Adam, minta maaf di makam. Berarti kalau begitu, orang yang datang ke makam Nabi, datang ke makam wali, berarti seperti iblis? Bukan. Orang yang pengen dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihapus dosa-dosanya, seringlah datang berziarah. Maksudnya begitu. Jangan ngelihat konteksnya iblis yang suruh datang ke Nabi Adam. Keliru itu ngambil dalilnya, paham, Pak? Gitu. Kita jangan sembarangan ngambil dalil. Jadi itulah, Allah beri syarat. Udah, oke, sampaikan ke iblis. Bagaimana ya Musa? Apakah bisa diterima tobat saya? Oh, bisa. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya ya Musa? Allah mengatakan syaratnya, kamu minta maaf, kamu datang ke makamnya Nabi Adam, kamu minta maaf sama dia. Ayo. Kira-kira Nabi Adam dengar nggak kalau dia minta maaf? Dengar. Emang Allah bodoh ya? Disuruh minta maaf, berarti kan Nabi Adam hidup dalam alamnya kan? Paham? Kalau kita di depan makam wali ngomongnya nggak bener, nggak cakep, jorok, nggak pantas, dengar nggak wali kira-kira depan kita? Dengar, Pak. Makanya kita jaga adab ketika kita ziarah. Paham ya? Oke. Syaratnya apa? Itu. Kata iblis, enggak. Waktu hidup saja saya nggak mau,
sungkem, nggak mau hormat, apalagi udah istilahnya dia udah jadi bangke, jadi tanah. Oh sorry, nggak mau saya. Paham kira-kira? Ya sorry demori. Itulah taubat ada syaratnya. Bapak-bapak sudah memenuhi syarat ini untuk diampuni dosanya hari ini. Dosa apa? Dosa kekurangan ilmu. Kekurangan ilmu. Dengan datang ke majelis ilmu, maka dosa-dosa kejahilan, kebodohan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Pak? Majelis taklim, majelis ilmu adalah tempat kita menghapus dosa kebodohan kita, salah dalam hal ibadah dan sebagainya. Insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, perbanyak kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita panggil nama beliau, ya Sayyidi, ya Rasulullah, karena beliau adalah Sayyid kita. Nggak usah mikirin orang-orang yang nggak boleh pakai Sayyidina, nggak usah pikirin. Ya, karena kata Nabi, ana Sayyidu waladi Adam. Saya adalah pemimpin Sayyid dari putra Nabi Adam, itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf kiranya belum panjang kita menyampaikan materinya, karena barangkali ini juga hal yang penting menurut saya. Insyaallah manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.